Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita kali ini akan menjelaskan tentang materi sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Yang pertama perlu kami jelaskan bahwa definisi hadis atau ulumul hadis. Ulumul hadis, ulum itu jamak ilmu-ilmu. Ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Sedangkan makna hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan atau sabda dari beliau, perbuatan, ketetapan, persetujuan, ada takrir dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ulumul hadis artinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan atau membahas segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun yang lainnya dari semua ilmu. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita kali ini tentang sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Yang pertama tentu kita bahas hadis itu adalah segala sesuatu, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW. Maka itu dinamakan hadis, dan hadis ini punya kedudukan sebagai sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran. Ada beberapa fase historis sejarah dan penulisan hadis dari mulai masa Rasulullah SAW sampai pada masa abad ketiga Hijriah, yakni dibagi menjadi 4 pada fase Rasulullah SAW masih hidup, kemudian hadis pada masa sahabat, kemudian hadis pada masa tabi'in, dan yang keempat hadis pada masa tabi'in atau lebih dikenal dengan hadis pada masa abad ketiga Hijriah. Sedangkan ilmu hadis kita kenal ada 2 kajian, yakni ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah ini ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan dan sifat-sifat Rasulullah SAW serta periwayatannya atau pencatatannya, juga penelitian tentang lafal-lafalnya. Artinya ilmu hadis riwayah ini ilmu yang berkaitan dengan matan hadis dari segi kualitas sampai ke kuantitasnya. Kemudian ada ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah ini mengenai hakikat perawinya. Jadi yang dibahas ini syarat-syarat macam-macam dan hukum-hukumnya, serta mengenai keadaan para periwayat hadis atau rawinya. Jadi kalau ilmu hadis dirayah ini lebih ke arah rawi hadisnya, apakah rawinya siqah
atau tidak siqah. Jadi ini ilmu yang membahas tentang rawi-rawi atau para periwayat hadis. Kemudian kita mengenal beberapa tokoh mulai dari awal abad pertama Hijriah sampai abad kedua Hijriah. Paling nggak kita mengenal ada 4 tokoh. Di antaranya adalah Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, kemudian ada Ibnu Ishaq, kemudian ada Malik bin Anas. Ini masih pada masa Khulafaur Rasyidin yang mereka ditunjuk untuk menjadi penulis, para penulis atau para pendengar. Bahkan mereka ada satu cerita mereka itu menjadi wakil salah satu Khulafaur Rasyidin ketika tidak bisa menghadiri majelisnya Rasulullah, maka beliau ini yang disuruh datang untuk mewakili dan mencatat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada juga di tahun 80 sampai 150 Hijriah ada Ibnu Jurayj. Kemudian ini sudah mulai tersebar sampai ke Basrah, ada Hamad bin Salamah. Kemudian sampai Kufah ada Sufyan Al-Thawri tahun 1161 Hijriah. Kita kenal juga para muhadis besar pada masa tabi'in atau abad ketiga Hijriah. Kita mengenal dengan ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah yang di kemudian hari kita mengenal karya-karya beliau-beliau ini dengan Kutubus Sittah. Maka bisa kita sebutkan karya tulis atau kitab-kitab pada masa itu. Ada yang terkenal yaitu Muwatta'nya Imam Malik, kemudian Musannaf karya Abdul Razak, kemudian ada Musnad Ahmad, dan yang terakhir Kutubus Sittah dari imam-imam yang tadi kami sebutkan. Kutubus Sittah ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah, yakni keenam ulama muhadis besar pada abad ketiga Hijriah. Lanjut kita mencoba mengenal sejarah hadis prakodifikasi. Kalau saya membaca di literatur buku-buku yang lain, saya mendapatkan ada 7 masa, ada 7 periode. Dari pertama masa Rasulullah semenjak diangkat menjadi Rasul sampai beliau wafat, dan masa ini dikenal dengan istilah Asrul Wahyi wa Takwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Kemudian lanjut periode kedua yaitu masa sahabat besar, para Khulafaur Rasyidin, yakni semenjak masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin sampai berakhirnya masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, masa ini disebut dengan Aslut Tathbut atau Aslut Tathabut wal Iqlil minar riwayah. Ini bahasa mudanya adalah zaman pematerian dan penyedikitan riwayat. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin atau permulaan masa tabi'in ya, sahabat kecil dan tabi'in besar. Sahabat kecil, Khulafaur Rasyidin kecil, kemudian dan tabi'in besar, atau permulaan masa Daulah Amawiyah sampai akhir abad pertama.
Nah, masa ini disebut dengan asrul intisar riwayah, atau masa penyebaran riwayat ke kota-kota atau ke daerah-daerah. Nah, dilanjut dengan periode keempat, yaitu pada pemerintahan Daulah Amawiyah angkatan kedua sampai dengan masa Daulah Abbasiyah angkatan pertama, yakni permulaan abad kedua Hijriah. Ini disebut dengan asrul kitabah wa tadwin, yang masa penulisan dan pentadwinan hadis. Kemudian ada periode kelima, yaitu masa pemerintahan Daulah Abbasiyah atau angkatan pertama sampai dengan awal pemerintah Daulah Abbasiyah. Angkatan kedua Khalifah Al-Ma'mun ya, dan Al-Muta'adir dari awal abad ketiga sampai dengan akhir abad ketiga. Awal abad ketiga sampai akhir abad ketiga Hijriah. Ini dikenal dengan periode Asrut Tajrid wa Tashih wa Tanqih, masa penyaringan, pemeliharaan dan pelengkapan. Kemudian pada periode ke-6, yakni masa pemerintahan Abbasiyah angkatan kedua, Khalifah Al-Muqtadir sampai dengan Al-Mu'tasim, yakni permulaan abad keempat. Ini sudah mulai masuk abad keempat Hijriah sampai jatuhnya kota Baghdad tahun 656 Hijriah. Nah, masa ini disebut dengan Asrut Tahdid wa Tartib wal Istidrak wal Jami', yakni masa pembersihan, penertiban, penambahan dan pengumpulan. Nah, yang terakhir ini hadis pada periode ke-7, yakni masa sesudah Daulah Abbasiyah, sesudah tahun 656 Hijriah sampai dengan sekarang, yang disebut dengan Asrus Sarah wa Takhrij wal Bahas anir Riwayah wa Zawaid, yakni masa pensarahan, penghimpunan, pentakhrijan dan pembahasan hadis. Nah, ini adalah sejarah hadis dari prakodifikasi sampai sekarang. Jadi kalau prakodifikasi hanya periode 1 sampai ke 4, tadi saya sampaikan sampai ke 7, ini sampai pada masa sekarang ini. Kemudian kita mengenal ada 4 unsur dalam periwayatan hadis yang kita kenal dengan istilah sanad, matan, rawi, kemudian mukharij. Sanad itu urutan para perawi hadis, urutan para perawi hadis menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Ini lebih condong ke matan hadis. Dan matan hadis ini dari siapa sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian matan itu adalah perkataan terakhir dari sanad atau ungkapan yang ada dalam hadis, ungkapan asli yang ada dalam hadis. Matan. Rawi ini orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam satu kitab apa yang ia dengar atau ia terima dari seseorang. Rawi atau periwayat, orang yang meriwayatkan. Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Meriwayatkan itu yang menulis, mendengar dari seseorang, menerima dari seseorang, itu disebut rawi. Kemudian mukharij ini orang yang menukilkan hadis dari satu kitab atau musnad ke kitab yang lain, menukil dari satu kitab ke kitab yang lain. Ini 4 unsur dalam periwayatan hadis. Kemudian ada istilah-istilah yang perlu kita kenal, ada hadis, as-sunnah, khabar, kemudian athar. Hadis
Ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat, akhlak dan fisik beliau Rasulullah SAW. Ini disebut hadis. Sedangkan as-sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, perilaku, perjalanan hidup Nabi SAW, baik dari beliau setelah diangkat menjadi Rasul maupun sebelum diangkat menjadi Rasulullah SAW, sebelum diangkat menjadi Rasul. Ini namanya as-sunnah. Kemudian ada istilah khobar. Khobar itu sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Maaf, salah. Khobar itu sesuatu yang selain dari Rasulullah SAW. Kalau hadis itu disandarkan kepada Rasulullah SAW, nah khobar ini yang tidak disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka dinamakan khobar. Kemudian ada athar. Athar yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka athar ini juga termasuk khobar karena tidak berasal dari Rasulullah SAW. Selanjutnya kita akan mengenal cabang-cabang ilmu hadis. Ini diantaranya adalah cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama ada ilmu rijalul hadis. Ini ilmu yang mengkaji tentang keadaan para perawi hadis. Ini dalam ilmu rijalul hadis ini ada dua bagian, yaitu ilmu tarikhur rijal, ilmu yang membahas tentang keadaan para perawi dari segi aktivitas mereka dalam meriwayatkan hadis, dan juga yang kedua adalah ilmu jarh wa ta'dil, ilmu yang membahas tentang keadaan para perawi dari segi diterima atau tidaknya periwayatan mereka. Yang kedua, ini tadi sudah kita sebutkan, bagian dari ilmu rijalul hadis adalah ilmu jarh wa ta'dil, ilmu yang menetapkan kebenaran rawi atau kedustaannya sehingga dapatlah diterima atau ditolak. Ini ilmu jarh wa ta'dil. Kemudian ada ilmu ilalul hadis, yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab tersembunyinya kesahihan atau tidaknya satu hadis. Nah, tujuan dari ilmu ilal ini untuk mengetahui siapa di antara periwayatan hadis yang terdapat ilat dalam periwayatannya dalam bentuk apa dan di mana ilat tersebut terjadi pada sanad atau matan. Kemudian ada ilmu gharibul hadis. Ilmu ini menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sulit diketahui maknanya dan yang kurang terpakai oleh umum. Nah, jadi menjelaskan satu hadis yang dalam matanya terdapat lafal yang pelik dan susah dipahami karena jarang dipakai. Kemudian ada ilmu mukhtaliful hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahiriahnya saling berlawanan. Nah, bertujuan menghilangkan perlawanan itu. Jadi tujuan ilmu ini untuk menghilangkan perlawanan yang seolah-olah hadis itu secara lahiriah itu berlawanan. Jadi objek kajian ilmu ini yaitu hadis-hadis yang berlawanan agar bisa didapatkan titik temu antara keduanya dengan jalan membatasi yang dikenal dengan istilah taqyid atau mengkhususkan takhsis. Kemudian ada ilmu nasikh wal mansukh.
Ilmu ini membahas tentang hadis yang datang kemudian, ilmu yang membahas tentang hadis yang kemudian menghapus ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan-kandungan hadis yang datang lebih dulu. Jadi hadis yang datangnya lebih terakhir, dan tujuan hadis ini menghapus ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan hadis yang sudah datang terlebih dahulu. Nah, kunci dari ilmu nasikh mansuh ini yaitu saling menghapus dengan ketentuan yang datang terdahulu mansuh dan yang datang kemudian atau nasikh, membatalkan hukum syara dengan menggunakan dalil syar'i yang datang di kemudian. Kemudian ada ilmu fanul hadis, ilmu fanul hadis. Ini ilmu yang membahas tentang seseorang yang samar namanya dalam matan atau sanad. Dan ini mengkaji tentang rawi, rawi yang namanya samar, yang disebut dalam matan atau sanad. Karena biasanya dalam hadis itu hanya disebutkan bahwa dia laki-laki bertanya kepada Rasulullah, demikian juga dalam sanad hanya disebutkan laki-laki. Nah, untuk mengetahui siapa sebenarnya nama-nama atau identitas orang-orang yang disebutkan dalam matan atau sanad yang masih samar atau tersembunyi tersebut, maka ini menggunakan ilmu fanul hadis. Kemudian ada ilmu asbabul wurud. Ilmu ini yang menerangkan sebab-sebab datangnya hadis. Hadis ini dilatar belakangi munculnya atau suatu peristiwa yang melatar belakangi munculnya suatu hadis. Kalau dalam ilmu Quran ada asbabun nuzul, di dalam ilmu hadis ada asbabul wurud. Kemudian ada ilmu tashif wa tahrif. Nah, ini ilmu yang berusaha menerangkan perihal hadis-hadis yang berubah atau diubah titik atau sakalnya dan bentuknya. Nah, ini lebih ke arah kepada penulisan hadis-hadisnya. Kemudian yang terakhir adalah ilmu mustalahul hadis, yakni ilmu yang mengkaji tentang kaidah-kaidah sanad atau silsilah dan juga matan atau redaksi. Ya, matan itu redaksi sebuah hadis untuk menentukan apakah dia valid atau tidak. Jadi ilmu yang mengkaji tentang sanad dan matan hadis itu valid atau tidak, ini namanya ilmu mustalahul hadis. Oke, demikian kajian kita tentang sedikit sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis, di mana kajian ini kami persembahkan untuk tugas kuliah kami di PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.